Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Gokil. Halo teman sobat cerdas, selamat datang kembali. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan saya hadir lagi di layar Anda, artinya kita akan mendapatkan hiburan hiburan atau entertainment atau edutainment ya. Mudah-mudahan Korkal Siniar selalu bisa menghadirkan konten-konten yang positif dan memberikan sesuatu yang bisa diambil hikmah dan baiknya buat kalian semua yang menonton sobat cerdas dimanapun berada. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Saya udah kedatangan satu teman bicara ya, ngobrol. Beliau ini adalah ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ya Indonesia, Bang Irfan. Sorry, nama lengkapnya siapa Bang? Izin Bang. Ali Irfani, Mas. Bang Ali Irfani. Siap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Beliau ini jauh-jauh saya datangkan dari Juanda ya. Dan hari ini kita akan ngobrolin beberapa hal ya kan. Ini mungkin teman-teman udah familiar ini sama ucapan atau kata-kata Gcraft ya. Tapi ternyata ada beberapa fakta yang cukup mengejutkan buat saya sendiri juga ya. Ternyata tentang Gcraft ini. Nah, kita mau tahu kan kalau kita selama ini mengenal Gcraft itu ada di sono ya, di Jakarta ya. Nah, ternyata kepengurusannya, pusatnya, ketuaan tingkat pusatnya ternyata ada di sini. Nah, apakah Gcraft-nya sama atau berbeda? Nah, kita tanyakan aja. Gimana Bang? Apa bedanya Gcraft yang selama ini kita kenal dengan Gcraft yang ada di Kalimantan Timur yang ada di Samarinda ini, Bang? Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Koran Kaltim. Sebenarnya pertanyaan ini, Mas, bisa jadi kurang tepat untuk ditanyakan ke saya ya, Mas. Oke, siap. Karena apa bedanya kan? Kalau apa bedanya, berarti kan ada hal yang siapa duluan dan tidak duluan kan? Kita kan tidak tahu nih. Ya, jadi, betul. Kurang tepat lah kalau apa bedanya. Siap. Seperti itu. Karena kalau dari bahasa gitu, itu gerakan ekonomi kreatif gitu. Bedanya hanya di tulisan. Ya. Oke. Ada Gcraft, ada Gcrafts ya pakai S. Oh, ini dia. Ini nih kalau teman-teman suka perhatiin ya, ada kalau logonya Gcraft itu ada suka koma S di atas belakangnya ya. Oh, itu dia bedanya Bang ya. Kalau yang punya Bang Irfan ini atau yang teman-teman di sini Gcraft nggak pakai S. Nggak pakai S, Mas. Nggak dingin berarti ya. Oke. Gcraft nggak pakai S. Nah, ini Bang, sebenarnya alasan utama kenapa kemudian Korkal Siniar pengen mendengar atau paling tidak dapat insight baru, pandangan baru tentang Gcraft ini, karena Gcraft ini kan secara rekam jejaknya ini udah mulai kelihatan di tingkat nasional, bahkan sampai ke internasional. Nah, kita lagi rame-rame ngobrolin tentang satu event di kota pusat mode, saya nggak mau sebut ya, dan kemudian ternyata memantik perbincangan publik. Nah, orang-orang kemudian jadi membicarakan soal siapa yang membawa dan kemudian mengorganize acara itu gitu dari Indonesia, dan itu adalah Gcraft. Nah, berhubung namanya sama nih Bang. Berhubung namanya sama, itu ada dampaknya nggak sih Bang buat teman-teman Gcraft yang ada di Kalimantan Timur, Bang? Kalau dampak nggak ada, Mas. Maksudnya dampak itu ke kita tidak ada dampak ya di dalam organisasi. Oke. Tapi kalau dalam sosialnya pasti ada. Oke, siap. Seperti itu. Karena bagaimanapun yang disebut adalah kebanyakan orang dan kebanyakan media itu nggak pakai S. Taunya Gcraft nggak pakai S. Nggak pakai S. Oke, siap. Kebanyakan dari media sama di kalangan-kalangan atas. Karena ranahnya Gcraft sendiri itu memang ke kalangan bawah, karena memang kita dari bawah. Oke, siap. Akar rumput lah Bang ya, gerakan akar rumput. Siap, luar biasa. Nah, berarti yang Abang sebut berdampak secara sosial itu artinya berarti apakah itu juga bullying di media sosial gitu-gitu Bang ya? Kemudian diceng-cengin, Gcraft nih apaan? Dan gitu. Itu pun terjadi di grup kita sendiri, Mas. Di internal? Bukan di internal, maksudnya kan kami kan ada grup memang untuk umum seperti itu, Mas. Nah, tiba-tiba orang itu ada yang bilang, kok bisa Gcraft seperti ini? Oke, siap. Nah, akhirnya ada klarifikasi ya. Benar-benar dari Gcraft ini, Mas. Gcraft yang bikin itu ya? Bukan klarifikasi. Oh, klarifikasi dari Gcraft yang di sini. Ya. Oke, siap. Di grup itu bahwa
Oh itu bukan Gcraft kita. Itu Seperti bukan Gcraft yang Bang Irfan. bukan Oke, Gcraft kita, siap. Nah itu juga mungkin ini juga bagian dari klarifikasi Bang ya, Klarifikasi bahwa juga. yang itu tuh yang Ono bukan Gcraft ini, Ya, gitu Bang ya. seperti Itu ada Gcraft yang lain, Gcraft ada yang Gcraft lain. yang pakai es. Ini nggak pakai es biar lebih sehat. Bang, kok bisa Bang ada sebuah organisasi besar kemudian dimulai barangkali gerakannya dari Kalimantan Timur? Kok bisa Bang? Jadi saya bilang di sini terus terang Mas bahwa Gcraft ini lahir di Kalimantan Timur Mas. Yang pendirinya adalah saya. Oke, siap. Yang memiliki misi misi bahwa kita harus berperilaku untuk bermanfaat. Berperilaku untuk bermanfaat. Oke, Nah, siap. itu yang kita pegang. Oke. Dan saya yakin Mas bahwa ketika kita memiliki keinginan, pasti kita akan bertemu dengan orang yang sama. Oh, siap, betul. Nah, betul. jadi intinya, semesta mendukung Bang ya. Nah, maka dari itu bertemulah kawan-kawan Gcraft itu sendiri Oke. yang memiliki tadi sama-sama ingin bermanfaat. Sama-sama yang tahun berapa itu Bang? Nah, kalau tahunnya Mas, tepatnya itu 14 April 2017. Oh, bentar lagi ulang tahun berarti Bang ya? Sudah Mas. Oh, sudah. Sudah. Maret, April. Oke. Karena yang diambil di ulang tahunnya adalah 16 Januari 2018. Oh. Waktu dilegalkan secara sah oleh pemerintah. Oh, jadi sudah legal Bang ya? Sudah. Sudah legal. Sudah legal. punya Menkumham. Iya. SKM Kemenkumham. Sudah. Luar biasa. Jadi sebenarnya ini bukan cuma sekedar komunitas yang kebetulan namanya sama, tapi benar-benar sebuah organisasi yang legal dan punya SK Kemenkumham Bang ya? Sudah Mas. Oke. Dan itu sejak 16 Januari 2018. Oke, dapat SK-nya Bang ya? Dapat SK-nya. Nah, kemudian kalau ini adalah sebuah organisasi yang kemudian sudah diakui secara nasional, sudah punya SK Kemenkumham dan lain sebagainya. Kepengurusannya gimana Bang sejauh ini Bang? Apakah sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia atau gimana? Biasanya kan kalau nggak salah setahu saya sebuah organisasi itu kemudian bisa jadi kepengurusan di tingkat nasional, harus punya dulu kepengurusan di daerah-daerah. Apakah sudah ada atau gimana? Sejauh ini Mas sudah ada 13 provinsi yang bergabung dengan kita. 13 provinsi. Tapi SK-nya ada yang SK pengurus dan SK mandat. Oke. Itu, Mas. Oh, jadi masih berlanjut Bang. Karena apa? Kemarin sempat kita ketika mau kumpul dan yang lain-lain sempat tertunda oleh COVID seperti itu. Oke, siap. Iya. COVID nih. COVID. Semua gara-gara COVID. Ya, terus kalau berarti 13 itu apa aja Bang? Di mana aja Bang? Sudah ada? Di Jawa Timur, Kaltim. Oh, sudah Jawa Timur. Jawa Timur, Oke. Kaltim, Jawa Tengah, Kalbar, Oke. Lampung, daerah apa lagi ya? Lupa Mas. Lupa. Ya intinya itu Bang ya. Intinya itu ada beberapa daerah. Oh, di Jakarta belum Bang ya? Di Jakarta belum ya? Di Jakarta ada yang mandatnya. Oh, mandatnya sudah ada, tapi belum terbentuk Pak ya? Belum terbentuk. Kalau di kota-kota Bang, di kota-kota di Kaltim gimana? Kalau di Kaltim sudah ada di Pasir, Bontang, Samarinda. Pasir Bontang Samarinda. Iya. Oke, dan ini tentunya masih sedang akan terus digalakan untuk Digalakan. Boleh. Berarti total anggota berapa sudah Bang? Anggota Bang? Jadi gini Mas, kami selalu mengatakan di teman-teman itu Mas, karena kita baru bareng-bareng dari bawah. Oke. Selalu saya bilang ke teman-teman ini adalah kawan-kawan Gcraft atau sobat Gcraft. Sobat Gcraft. Yang kita sama lebih kayak sobat kenal. cerdas yang kurang Kaltim Bang ya. Karena apa Siap, Mas? siap. Di sini visi misi kami adalah bagaimana kita bisa kolaborasi, gotong royong, dan berjejaring. Oke, kolaborasi gotong royong dan berjejaring. Iya. Oke, siap. Berarti kalau dikatakan seperti itu, kegiatan utama Gcraft itu apa Bang sebenarnya Bang? Ya pastinya untuk mengembangkan aircraft Mas. Untuk mengembangkan aircraft, ekonomi kreatif Bang ya? Ekonomi kreatif. Oke, siapa tahu Baik teman itu- sobat cerdas ada yang nggak tahu Bang. Oh, iya. Baik itu di dalam SDM-nya, maupun pengembangan produksi SDM, produksi dan pemasarannya. dan pemasaran. Oke. Nah, biasanya kan kalau kita melihat kalau saya mungkin lebih banyak tahu karena secara publikasi barangkali lebih besar teman-teman yang pakai S itu Bang. Kira-kira pakai S itu. Kan mereka kemudian menyasar komunitas-komunitas yang sudah lebih dulu ada, kemudian diajak bekerja sama dan lain sebagainya. Kalau Gcraft sendiri yang di Kalimantan Timur seperti apa Bang? Sama Mas. Sama ya? Pada tahun 2019 kalau nggak salah itu, kita juga salah satu pencetus Hari UKM Hari UKM nasional yang di Kalimantan Timur pertama kali itu bersama kawan-kawan UKM.
Oke. Gitu, penggiat-penggiat Siap. UKM. Nah, disitulah makanya kata saya tadi Mas bahwa Gcraft ini kebanyakan di kalangan ke bawah. Jadi benar-benar kita dari benar-benar UKM Bang ya. Ya, benar-benar. Bahkan UMKM barangkali ya, usaha mikro ya. Mikro. Oke. Karena kebanyakan Mas pengurus-pengurusnya memang ya memiliki jiwa sosial karena dia memang benar-benar pelaku. Memang pelaku UKM. Pelaku usaha ya pelaku bahasanya, usaha. Pelaku ekonomi kreatif. Jadi bukan pengusaha Bang ya. Ya, jangan, kita nggak mau mengatakan itu. Pelaku usaha. Pelaku usaha. Karena ekonomi kreatif kan Mas ada yang di bidang kreativitasnya, contoh kayak fotografi, desain grafis. Betul. Seperti termasuk orang kreatif. Iya, ekonomi kreatif. Oke. Harusnya berarti kita gabung juga Bang ya. Kira-kira Bang ya. Siapa tahu bisa mau daftar kan? Pak Bos. Jadi kalau misalnya gini Bang, kan kita kan selalu di Indonesia ini kan kalau secara kita udah jadi rahasia umum lah bahwa sebuah organisasi kemudian bisa jadi 2 kepengurusan, 3 kepengurusan, 4 kepengurusan gitu-gitu Bang ya. Nah, apakah ini kita kembali lagi soal Gcraft ini Bang. Apakah Gcraft yang Abang punya atau yang Abang ketuai saat ini adalah tadinya pecahan dari Gcraft-nya yang ada itu yang sebelumnya atau secara historinya gimana gitu? Nah, kalau makanya Mas kebanyakan orang ada yang berpendapat seperti itu. Padahal tidak Mas. Memang kita murni Gcraft ada dan saya nggak tahu kalau yang S itu maksudnya pengurusannya tidak ada yang kenal saya dan bisa dipastikan bukan pecahan dari kami. Jadi benar-benar 2 organisasi yang berbeda gitu. Yang berbeda. Cuma kebetulan namanya mirip dan gerakannya sama. Sama. Kalau Abang sendiri dulu tercetus kemudian istilah atau singkatan akronim Gcraft itu apa Bang yang melatari Bang? Mungkin saya akan sedikit bercerita ya. Siap. Dan cerita ini mungkin Mas jadi saksi pertama kali dan saya karena baru cerita. Ini pertama kali di YouTube ya. Pertama kali kita tolong didengarkan. Ini sejarah ini. Ini sejarah Gcraft itu sendiri dan pertama kali ini Mas gitu. Jadi sebenarnya Mas awal dari Gcraft itu sendiri dari Cakwan Group Mas. Cakwan Group apa itu Cakwan Group? Cakwan Group itu dari usaha saya Sate Cawan. Jadi Bang Irfan punya usaha sate. Jadi teman-teman ya sudah yuk kita bikin Cakwan Group karena supaya kita lebih erat lagi, sekumpul lagi dan ya tadi Mas intinya adalah kolaborasi, berjejaring, dan gotong royong. Siap. Pengen kompak lah bahasanya seperti itu. Akan tetapi pro dan kontra kan banyak Mas. Kadang-kadang ada orang, nanti itu diambil Mas Irfan semua begini-begini ya kan. Yang mau gabung, bukan yang teman sudah bergabung. Karena kalau yang bergabung ini kan sudah tahu. Iya betul. Visi misinya. Betul sekali. Bukan hanya itu Mas yang dikerjakan oleh kawan-kawan, tapi juga contoh ketika ada kegiatan sosial, yaudah kita nyumbang bareng-bareng deh. Jadi kita memang awalnya memang tongkrongan lah Bang ya. Ayo kita nyumbang bareng-bareng seperti itu. Akhirnya karena pro dan kontra supaya tidak jelek nama usaha karena sudah dibicarakan orang bahasanya Mas ya sudah kita bikin KUB gitu loh Mas. KUB apa itu Bang? KUB Bang? Kelompok usaha bersama. Pertama namanya adalah Jaya Mandiri Bersama. Namanya Jaya Mandiri Bersama. Itu tahun berapa itu Bang? Ya 2017 itu. 2017. Jadi naikannya Mas. Antara media. Oke, siap. Lanjut Bang. Akhirnya lama kelamaan kalau KUB berarti kita memfokuskan diri pada usaha dong. Tidak lagi namanya ada sosialnya, tidak ada apa. Seperti itu Mas. Akhirnya ya sudah deh, biar kita nggak pro kontra dan lain, kita bikin cari bentuk lain. Komunitas sekaligus bisa kita sosial seperti itu. Dan kalau memang ada kedepannya seperti apa, ya sudah ayo kita merelakan diri baik waktu, tenaga ataupun uang untuk bermanfaat Oke. Itu awalnya berapa orang tuh Bang? Cakwan Group itu Bang? Cakwan Group 4 orang. 4 orang doang ya awalnya? Oke. Iya. Kemudian Gcraft sendiri itu 30 orang Mas. Gcraft sendiri 30 orang. Iya. Nah, kemudian tercetus itu kita namain Gcraft itu dari Bang Irfan atau dari teman-teman? Saya pribadi. Gitu Mas. Saya pribadi yang menyetuskan gerakan ekonomi kreatif karena saya berpikir gerakan ekonomi kreatif. Iya. Kenapa saya ambil nama gerakan ekonomi kreatif? Karena pertama ini harus gerakan, berupa gerakan. Yang kedua, kenapa saya bilang ekonomi? Karena kita sambil usaha. Kenapa kita bilang kreatif? Saya ingin memiliki inovasi ketika kita punya usaha dan itu terbukti ke usaha yang dikreativitaskan. Itu dia Bang ya. 2017 itu Bang ya. 2017. Kemudian dapat legalisasi di tahun 16 Januari 2018. Nah waktu itu Abang apakah sudah pernah dengar atau paling tidak dapat informasi tentang Gcraft yang pakai S itu Bang? Waktu itu
Gak ada mas. Dulu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Heeh. Dan ini kan gini bang ya. Ini agak unik sih sebenarnya karena ini mengingatkan saya sama apa namanya kejadiannya lagu Gaby ya. Iya. Jadi lagunya sama, notasinya sama, liriknya sama. Kemudian banyak yang punya gitu. Nah, kalau abang ini kan di teman-teman Gcraft ini kan artinya kalau sudah terdaftar di Kemenkumham kan berarti valid gitu Bang. Satu valid, kedua abang ini berarti orang yang pertama yang mendaftarkan. Karena kalau sudah didaftarkan harus nggak boleh sama persis kan. Gitu kan ya. Mungkin juga sebabnya kenapa ada S-nya gitu mungkin Bang ya. Mungkin saya nggak tahu juga. Saya tidak bisa berpendapat seperti itu. Gak bisa dipancing Bang Irfan ya. Gak bisa berpendapat seperti itu. Oke. Tapi waktu itu Abang belum pernah dengar ya soal Gcraft yang pakai S itu Bang ya. Kalau saya pribadi Mas kan saya tahunya itu tahu saya Mas ya. Dulu itu Gcraft OKOC kalau OKOC betul. Kalau nggak salah Mas ya. Kampanyenya DKI 2017 itu Bang ya. Tahu saya seperti itu gitu Mas. Tahu saya. Dan setahu saya juga itu saya pernah dengar juga gitu loh Mas. Apa namanya? Gerakan Kreatif Nasional. Oke. Oh, ada Gerakan Kreatif Nasional juga. Iya, bukan Gerakan Ekonomi Kreatif, Gerakan Kreatif Nasional. Gerakan Kreatif Nasional itu yang dimotori oleh Bang Sandiaga Uno ya berarti ya. OKOC tadi atau beda? Kalau OKOC-nya ya kan. Bang Sandiaga Uno. Kalau Gcraft OKOC-nya saya nggak tahu Mas. Nggak tahu. Oh, oke. Nah, ini sih saya mau sekedar memberikan insight kepada teman-teman sobat cerdas ya. Artinya bahwa ternyata di Kalimantan Timur itu ada juga gitu Bang ya Gcraft, dan kalaupun mau ikut bergabung itu nggak usah, maksudnya bukan nggak usah jauh-jauh, di sini ada lah gitu ya, di sini ada dan deket gitu Bang ya itu secara mereka Mas. Iya, maksudnya secara lokasi lebih dekat, satu, kedua terus juga tadi menyasarnya katanya pengusaha atau pelaku-pelaku usaha di tingkat tapak, di tingkat UMKM. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi kita harus support juga ya kan, karena ini sekarang udah jadi gerakan nasional, udah jadi organisasi nasional, kita harus dukung ya kan, harus dukung. Bang, kalau ditanya soal ekonomi kreatif Bang, apa sih kemudian yang kan Bang tadi usahanya sate. Iya. Kok bisa Bang kepikiran ekonomi kreatif Bang? Ya, saya berpikir bahwa sate itu bukan gitu-gitu aja Mas, harus kreativitas kan. Oke, betul. Ah, ini itu yang menarik nih. Jadi di situlah Mas, kita dari nama Gerakan Ekonomi Kreatif itu sebenarnya tersirat ya Mas ya. Oke. Bahwa gerakan ini akan membangun ekonomi yang kreatif. Oke, filosofinya gitu Bang. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ditanya soal apa sih sebenarnya ekonomi kreatif itu Bang? Kalau dari teman-teman, dari Abang sendiri tuh menilainya seperti apa? Kan sekarang nih teman-teman nih dikit-dikit ekonomi kreatif nih sekarang nih. Bikin video, upload di YouTube ekonomi kreatif bilangnya ya kan. Apa sebenarnya menurut Bang Irfan sendiri Bang? Kalau ekonomi kreatif sendiri kan Mas sudah ditetapkan oleh Kemenparekraf kan. Sudah ada ininya ya, deskripsi lengkapnya ya. Bahwa sesuatu yang berupa karya. Berupa karya atau produk yang dikembangkan. Baik itu menurut dikaryakan oleh akal gitu Bang, untuk menjadikan ekonomi kreatif dikaryakan. Berarti harus ada prosesnya gitu Bang. Ada prosesnya. Jadi pengembangan dari suatu produk itu dinamakan ekonomi kreatif. Oke, siap. Nah, saya ini pernah dengar nih Bang soal 17 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu karena ekonomi kreatif Mas, kalau kita mengambil suatu produk yang dikembangkan itu adalah ekonomi kreatif kan banyak nih Mas. Oke, betul. Nah, supaya tidak melebar itu dijadikan 17 subsektor itu. 17 subsektor. Nah, kalau di teman-teman Gcraft-nya Bang Irfan ini sejauh ini apakah udah ada 17 itu Bang di yang sudah masuk sebagai keanggotaan dan dinaungi? Kalau sebagian besar Mas ya, sebagian besar itu ya banyak di bidang kuliner Mas. Banyak di bidang kuliner. Fashion dan kriya, fotografi, desain grafis. Gitu, di bidang digital. Di bidang digital. Iya. Nah, 17 apa aja sih Bang? 17 itu apa aja sih? 17 ya fotografi, fashion, ya kriya, terus kuliner, musik, oke, masuk juga ya. Desain komunikasi, kemudian desain interior, kemudian apa lagi ya?
ada di webnya Kemenparekraf ya. Iya. Bang, kalau di Kalimantan Timur sendiri Bang, ini kan walaupun Abang memang kepengurusan tingkat nasional, tapi kan pasti sejauh ini kan kemudian berkaryanya kebanyakan pasti dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Timur. Melihat dari 17 subsektor itu di Kalimantan Timur ini apa yang paling potensial Bang menurut Abang? Ya pastinya di bidang kuliner Mas. Kuliner Bang ya. Yang kedua adalah fashion dan kriya. Fashion dan kriya. Kriya ini apa Bang? Kriya ini Bang? Kriya itu kerajinan tangan Mas. Kerajinan tangan, oke. Iya. Rajut Ya, gitu Bang seperti ya. itu. Oke. Nah, ya kan manik-manik dan manik-manik. pengukir, Oke, ya. oke. Terus kemudian aplikasi itu yang sudah aplikasi digital Bang ya. Digital yang sudah yang sudah dirumuskan oleh Disparekraf, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kalau tadi kan dikatakan kuliner ya, secara kuliner. Nah, sejauh ini emang Abang melihat industri kuliner kita di Kalimantan Timur itu gimana? Apakah sudah cukup berkembang? Kalau ini soalnya gini Bang, kalau Samarinda aja deh Bang ya, Samarinda aja. Kalau misalnya saya kan beberapa kali ke luar daerah terus ditanya gitu, Samarinda tuh bro makanan khasnya apa ya? Saya bingung Bang. Ya. Nasi kuning di Banjar ada, amplang di Banjar ada juga. Aduh apa dong? Makanya Mas, saat pemetaan Ekraf, kan ada pemetaan kota kreatif. Pemetaan kota kreatif. Itu yang dapat itu malah Balikpapan dan Tenggarong. Balikpapan dan Tenggarong, Samarinda nggak punya ya? Wah, belum. Saya sangat terpukul Mas. Tolong kan lebih kreatif lagi orang-orang Samarinda. Karena saya penggeraknya di sini nggak dapat nih. Nah, setelah itu, kalau di Balikpapan itu bidang aplikasi, kalau Tenggarong itu di bidang pertunjukan. Termasuk tadi yang pertunjukan tadi itu, sektor tadi. Siap. Samarinda berarti belum apa menurut Abang kendalanya? Apakah kita belum bisa punya identitas yang jelas gitu, pemetaan identitas kreatifnya mau kemana gitu atau gimana Bang? Mungkin sebabnya di situ Mas. Oke. Nah untuk mendorong itu gimana Bang? Kan Gekraf ini kan pasti punya rumusan-rumusan yang bisa barangkali disampaikan ke teman-teman. Apa ya kalau dibilang itu sebenarnya Mas kan tugas pemerintah ya. Untuk menjadikan subsektor itu. Akan tetapi kami kan selalu mendorong gerakan-gerakan yang memang bahasanya membantu lebih ke bawahnya kalau kita Mas. Seperti penguatan. Fokus kami adalah bagaimana terus membuat virus-virus ekonomi kreatif. Virus-virus. Nah, itu yang tugas kita Mas. Siap. Dan bagaimana teman-teman itu percaya untuk bisa bersaing di tingkat nasional. Dan itu terbukti Mas gitu loh. Setiap tahun kami selalu membuat atau mengirimkan pemuda pelopor, pemuda kreatif, dan tahun kemarin kita menang lomba di tingkat pemuda kreatif nasional. Yang diadakan oleh Kemenpora. Apa itu Bang? Di bidang musik. Di bidang musik apa itu? Maksudnya kompetisinya seperti apa Bang? Kompetisinya lebih ke pemilihan pemuda kreatif. Pemilihan pemuda kreatif, dan Kalimantan Timur menang, juara 1 tingkat nasional. Tahun berapa itu Bang? Tahun kemarin. Tahun 2020, 2021-nya. Siapa tuh Bang? Boleh diceritain nggak Bang? Boleh ditanya Mas Andin. Mas Andin. Dia sebagai apa dia? Dia sebagai kalau ininya brandnya Serumpun. Iya. Apa itu Bang? Serumpun itu ya musik daerah. Musik daerah. Iya. Oke. Nah, baru tahu kan lu kan, teman-teman baru tahu kan. Nah, cari. Ada di YouTube berarti Bang ya? Ada di YouTube. Namanya Serumpun gitu Bang. Serumpun. Nah, tonton. Support. Terus kalau dari sisi tadi kan Abang juga cerita bahwa di Kalimantan Timur ini di Balikpapan ada yang aplikasi, kemudian di Tenggarong kota pertunjukan gitu. Nah, itu apakah juga oleh teman-teman Gekraf ini menjadi semacam perhatian untuk dijadikan semacam program khusus gitu Bang, untuk kemudian virusnya tadi bisa disebarin, jadi nggak cuma Tenggarong doang, nggak cuma Balikpapan doang. Kalau kami Mas, karena kan kita sudah pasrah sebenarnya ya, kalau kita pasrah ke Gekraf Kaltim sebenarnya. Siap. Kami selalu membuat program yang turunannya se-Indonesia gitu Mas. Contoh besok kami launching namanya Kampus Gekraf. Itu Sensus Indonesia. Itu untuk pengembangan SDM. Dan materinya itu UK dari Kemenkop. Dan yang jadi instruktur itu sudah bersertifikasi dari BNSP. Keren. Itu. Ini online Bang ya? Online. Apakah masih bisa daftar Bang?
Masih? Masih bisa. Tanggal berapa acaranya? Tanggal 18. Tanggal 18 ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 10 ya. 10 ya. 10 ya. Oh, masih bisa. Gimana caranya daftarnya, Bang? Bisa dilihat di IG-nya Gcraft. Instagramnya Gcraft ya. Atau Gcraft nanti linknya kita taruh di bawah sini ya. Iya. Di sini. Nah, di deskripsi nanti ditaruh di situ ya. Jadi Oke. terus terang Mas, program-program Gcraft itu sempat terkendala lagi-lagi karena COVID. Oke. Jadi COVID nih. kemarin COVID. kita punya program yang turunan itu Mas adalah rumah kreatif. Rumah kreatif apa itu, Bang? Rumah kreatif Gcraft. Jadi kita kawan-kawan lagi-lagi Mas, jiwa yang hebat itu bukan saya sebenarnya Mas. Siap. Tapi kawan-kawan saya yang memiliki jiwa-jiwa yang hebat, Kreatif ya, Bang? kreatif gitu Mas. Jadi teman-teman itu merelakan, menghibahkan waktu dan Waktu dan tenaga, betul. Iya. Jadi Bisa jadi duit juga, Bang ya, dana juga kan dia harus. dia benar-benar kadang-kadang memang nggak dibayar Mas. Dan nggak dibayar. Benar. Benar. Ya, jadi waktu itu ada 5 rumah kreatif gitu Mas, di Samarinda 1, di Jawa Timur 3 gitu, kemudian di mana, di Kudus 1. Di Kudus 1. Oke. Nah, apa itu rumah kreatif, Bang? Rumah kreatif itu adalah tempat berkumpulnya untuk mengembangkan kreativitas. Oke. Dan itu beda-beda Mas. Contoh Ya. kalau di Samarinda kemarin itu lebih ke sablon Mas. Sablon, Lebih ke desain. desain. Oke, Cuman siap. intinya karena dia usahanya sablon, kebanyakan di baju atau bagaimana sih cara untuk desain gitu Oke, Mas. diajarin caranya Diajarin desain. Dan itu ada jamnya Mas. Contoh setiap hari apa, dia meluangkan, gak digaji Mas mereka Mas. Cuma memang bener-bener memang mau mau berbagi dan ingin bermanfaat. Oke. Gitu. Sama juga yang terjadi di Jombang Mas. Dia ngajarnya kaligrafi. Oke, kaligrafi. Kaligrafi, dan dia terus terang Mas mengajarkan kaligrafi, kemudian dikreativitaskan lagi dari tempat-tempat yang kertas itu Mas. Jadi tempat bungkus yang sudah dibuang itu kemudian diukir, dibersihkan, yang bagus-bagus diukir, kemudian dibelikan figura, akhirnya dijual. Oke, luar Gitu. biasa. Dan itu diajarkan secara gratis kepada masyarakat. Akhirnya gratis. Oke. Tepatnya di rumah kaligrafinya itu dijadikan wadah untuk menjual produk-produk hasil sampah tadi. Oh, luar biasa. Dari sampah pula, Bang ya? Dari sampah tadi. Dari sampah kemudian diolah dan diajarkan, kemudian hasilnya dijual di sini. Dijual. Luar biasa. Gcraft ya. Nah, ini baru gerakan nih teman-teman ya, nggak ngibul ya. Nah, kalau misalnya ini Bang, kan kita kan sekarang ini kan mungkin ya buat terutama teman-teman penonton YouTube lah Bang. Anak-anak muda kan sekarang banyak sekali yang tertarik sama dunia digital. Salah satunya lewat konten kreasi, lewat video-video di YouTube, kemudian di TikTok, di platform-platform lah itu. Nah, kalau teman-teman Gcraft sendiri apakah mendukung juga ke arah sana, Bang? Mendukung dan sangat mendukung, Mas. Siap. Akan tetapi Siap. Kepada yang positif, Mas. Kepada yang positif. Iya, jangan sampai kita menghilangkan edukasinya. Oke. Itu pesan dari kami gitu, TikTok Mas. ya, jangan OnlyFans ya. Jangan OnlyFans. Bikin video di YouTube, jangan di OnlyFans ya. Aduh. OnlyFans gak apa-apa, ngajar matematika. Jangan aneh-aneh. Bang, berarti kalau sekretariat di mana, Bang? Sekretariat? Untuk sementara di Juanda, Mas. Di Juanda, di tempat Abang berarti ya? Di tempat saya. Oke. Kalau di Kalimantan Timurnya? Di Kalimantan Timur nyatu dulu, Mas, untuk di Juanda. Di Juanda juga. Untuk sementara. Oke, siap. Ini jadi bener-bener yang gerakan masyarakat gitu, Bang. Iya. Maksudnya tidak terafiliasi dengan tokoh-tokoh tertentu gitu, Bang ya? Tidak, Mas. Nggak ada, Bang ya? Jadi ada cerita lucu nih, Mas. Waktu itu kami kedatangan tamu dari Kemenpora. Kemenpora, oke. Karena selama ini Kemenpora sangat support ke kami di dalam karena ikatan mungkin Mas, karena setiap tahun kita mengirim pemuda pelopor atau bagaimana seperti itu. Sering berkomunikasi lah, Bang. Dan terus terang saya dapat gelar inspirator penggerak wirausaha muda pemula 2019 Kaltim, Mas. 2019, oke. Ya. Nah, waktu itu Kemenpora datang. Tanya mereka, Mas Irfan, teman-teman produknya bagus loh. Terus kalian bagaimana edukasinya? Ya, edukasi Pak, namanya edukasi ya pelan-pelan Pak, kata saya. Nah terus Mas Irfan kantornya di mana? Kantornya di sate ini. Jadi yang dibayangkan barangkali kantor yang elit gitu ya. Nah, kenapa saya bercerita ini, Mas? Jadi saya ingin bahwa tidak ada kata tidak bermanfaat. Itu ya. Itu, Mas. Quote hari ini. Jadi
apa namanya Gcraft lahir gitu mas, memang dari hal yang sangat kecil mas. Gitu. Kenapa saya memberikan motivasi seperti ini? Jadi saya lebih mudah mas memotivasi orang karena saya bilang Gcraft aja bisa seperti ini loh, bisa berbuat seperti ini. Kalian yang hebat bahasanya mas, yang lulusan kuliah bisa begini, masa nggak bisa berbuat untuk negaranya? Itu dia, ini panggilan ini cuy, panggilan loh. Berkantornya di warung sate. Masa kalian yang dan kita taunya ngirim pemuda WMP loh mas, harus ada pemula berprestasi. Bayangin loh, keren loh itu, keren loh ini. Oke, terus ini pertanyaan yang mungkin agak, mohon maaf kalau agak nggak nyaman ya bang. Apa yang abang dapat dari Gcraft ini bang? Yang dapat adalah berkah mas. Berkah ya? Iya, sama ketenangan jiwa. Berkah dan ketenangan. Karena ketika kita melihat senyumnya seorang, kita juga bahagia. Orang sukses akan ikut senang bang ya? Jadi saya terinspirasi dari guru saya mas. Kebetulan saya alumni Tambak Beras, Baru Ulum, Jombang. Ya. Santren ya? Santren. Jadi terinspirasi dari guru saya, Kiai Hafizullah, salah satu pendiri NU, gitu. Saya kadang-kadang namanya mendirikan organisasi mas, ada kala jenuh, fitnah dan yang lain-lain. Siap. Itu ketika saya terpikirkan itu, saya ingat guru saya mas. Dulu guru saya untuk membangun organisasi jual sapi, jualan kerupuk dan yang lain-lain mas. Itu yang membuat saya, masa santrinya nggak bisa bermanfaat seperti beliau. Biasa. Itu yang membuat motivasi saya mas. Jadi bukan membuat organisasi ini kemudian untuk benar-benar mencari untung gitu bang. Ini kan 2024 dekat nih bang. Ya silakan aja lihat apa saya ada di garisan. Udah nggak ada bang ya, nggak ada afiliasi ke partai-partai bang ya. Tapi kalau ada yang dekatin mau bang? Untuk sementara mas ya, untuk sementara saya ingin fokus ke Gcraft. Ketua-ketua partai ya. Anggotanya banyak ya, nasional nih. Tapi benar. Mungkin ini juga buat teman-teman sobat cerdas semua dimanapun berada yang menonton ini jadi sebuah apa ya namanya? Jadi sebuah ajakan mungkin barangkali bang ya, bahwa abang Irfan aja yang kemudian hanya memulai itu dari sebuah gerakan kecil di warung sate, kemudian bisa menjadi orang yang punya manfaat yang nasional lah ya, nasional, bermanfaat nasional, bahkan sekarang sedang lagi terus dikembangkan lah itu manfaatnya. Nah kalau ditanya nih bang, kegiatan kreatif apa yang kira-kira di Kalimantan Timur itu, tadi kan abang bilang potensinya ke kuliner bang ya, tapi kan kalau kuliner itu kan biasanya pertama modal dan lain sebagainya. Nah apakah ada sektor ekonomi kreatif yang barangkali bisa digeluti? Ini kan penontonnya Sobat Cerdas ini kebanyakan kan usia remaja muda ya, pekerja baru ya, first jobber gitu-gitu ya, yang baru lulus kuliah. Ada nggak bang kegiatan ekonomi kreatif barangkali yang bisa digeluti dengan mudah oleh teman-teman muda dan juga potensial gitu? Sebenarnya mas, ekonomi kreatif itu adalah kreativitas kan. Apapun yang bisa dilakukan adalah kreativitas mas sebenarnya. Lagi-lagi adalah kemauan mas. Yang penting mau dulu kan? Yang penting mau dulu. Karena mas, saya melihat kawan-kawan saya mas, terus terang, yang dia bagian desain, ini cerita mas, perjuangan Gcraft ya. Ini ceritanya gitu. Teman-teman yang berjuang untuk itu, untuk Gcraft itu sendiri, bahwa laptopnya itu nggak sesuai mas, desainnya yang besar. Kentang ya. Laptopnya kentang. Giliran hampir selesai mas, itu hilang. Pusing nggak mas itu mas. Nah maka dari itu, tapi saya senang mas, semangat itulah yang membuat mereka beda. Mentalnya memang benar-benar pejuang gitu mas. Dan tidak menyerah. Karena gini mas, seseorang yang mudah menyerah gitu loh mas, karena mereka tidak tahu seberapa besar perjuangannya, dan mereka tidak akan melihat manisnya organisasi atau apa yang mereka perjuangkan kalau tidak merasakan pahitnya mas. Harus main dulu ya. Main dulu bro. Pengen bikin konten YouTube nggak ada kamera ya, nggak punya laptop yang untuk edit. Nih tadi apalagi sekarang mas, sekarang ya kalau bilang tadi terus terang, sekarang tuh banyak yang mudah bagi saya di ekonomi kreatifnya. Bikin aja joget-joget kadang-kadang sudah jadi mas biasanya. Cuman itu yang tidak teredukasi. Cuman maksudnya ini contoh aja. Padahal banyak peluang-peluang ekonomi kreatif yang tanpa modal gitu loh mas. Minimal kalau dulu saya kadang-kadang teman-teman tuh, ayo ikut dulu deh. Ya sudah ikut.
minjem kamera, oke. Habis itu nanti diedit sendiri dipakai HP nanti. Itu bisa jadi gitu loh Mas, teman-teman. Seperti itu. Artinya ekonomi kreatif itu luas Bang ya. Luas. Yang penting mau. Yang penting mau dan dikerjain. Jadi gini Mas, Kalimantan Timur tuh banyak potensinya. Oke. Di ekonomi kreatif itu sendiri. Tarian punya sendiri Mas. Oke, tarian. Musik punya sendiri. Oke, kita punya. Ya kan? Kriya punya sendiri. Oke, siap. Baju fashion punya sendiri. Terus tanaman-tanaman ada yang tidak ada di tempat lain itu menjadi suatu khas yang untuk kita. Ya, contoh teh bajaka. Itu contoh ya Mas ya. Terus ilat sapi dan yang lainnya. Itu kan nggak ada Mas di daerah. Dia harus kalau teh bajaka di mana? Ya di Kaltim gitu loh Mas. Banyak hal-hal yang perlu perlu dikreativitaskan lagi nih. Produk-produk bahan mentahnya sudah ada di Kaltim. Iya, yang tidak ada di luar. Di luar. Dan itu harusnya bisa dikembangkan oleh teman-teman. Oke, itu inti dari ekonomi kreatif tadi, Bang. Ekonomi kreatif. Ini ngomong-ngomong soal ilat sapi itu yang gimana, Bang? Kalau ilat sapi Mas, kemarin sempat teman-teman ini ilat sapi. Nah, ini waktu itu masuk ke programnya Kemenparekraf Mas. Oke. Yang ini. Siap. Punyanya Mas Dani ya, ininya. Ownernya. Kalau brandnya Dewi Sari. Ya. Ilat sapi ini salah satu kue tradisional Bang ya. Iya. Kue tradisional. Kalau teman-teman ke Jalan Antasari di Samarinda banyak sekali Bang. Banyak sekali. Nah, tapi ini udah di brand. Sudah di branding. Sudah. Dan itu Mas edukasinya. Oke. Bahwa kami bukan hanya mengajak ekonomi kreatif, juga mengedukasi bahwa harus ada perizinan yang harus legalitaskan. Itu dibantu Bang, teman-teman dibantu? Ya, kami memberikan jalan atau mengedukasikan Mas. Kalau gini caranya lewat sini gitu. Kalau membantu secara modal Mas, orang dikerja dari nol. Tapi kan itu sudah sangat membantu Bang. Karena biasanya teman-teman ekonomi UKM itu selalu terkendala di perizinan tadi gitu. Betul Mas, sangat betul itu. Cuman Mas begini, rata-rata kan orang kan bahwa ekonomi kreatif, UKM itu harus dibantu begini. Mereka nggak perlu dibantu Mas. Yang penting akses dan disupport. Iya. Disupportnya yang gimana tuh Bang? Karena kan berpikirnya pakai modal begini. Mereka nggak punya modal, bisa hutang Mas, bisa bayar. Gitu loh Mas. Aksesibilitas ya? Iya, aksesnya, pemasarannya. Bantu pemasaran. Edukasinya seperti apa. Alhamdulillah pemerintah sekarang sudah mulai mensupport itu, mempermudah legalitas. Contoh cukup 1 pintu. Oke. Itu beneran 1 pintu Bang ya? 1 pintu itu Mas. Saya agak percaya nih soalnya. Oke. Beneran 1 pintu Bang ya? OSS kan Mas. OSS. Ya, jadi kalau punya produk, punya brand, cepat diurus legalitas Bang ya? Iya. Oke. Bang, saya dengar juga teman-teman Gcraft ini punya satu program yang membantu penjualan atau marketing dari produk-produk teman-teman di Gcraft. Apa itu Bang programnya Bang? Nah, programnya ini Gcraft Mart Mas. Gcraft Mart. Ya. Oke. Jadi program ini bukan hanya memasarkan, tapi juga ada edukasi yang ada edukasinya. Ya, nanti setelah kita dipasarkan kan Mas ya. Tadinya Mas produknya ada yang bahasanya packagingnya lah, bahasa gaulnya ya kan. Jelek Bang ya, jelek aja, jujur aja, jelek aja gitu. Kita bilang ini ya sudah kami jualkan nggak apa-apa. Cuman kalau bilang ini jelek gak usah dijualkan. Bukan seperti itu caranya mereka. Saya jualkan terus nanti Mbak nggak laku loh Mbak, Mas nggak laku loh, nggak laku loh. Iya. Karena ini, ayo kita coba yuk atau diperkecil lagi kah? Kalau segini kemahalan, kalau begini. Nah itu edukasinya. Oke. Nah, nanti setelah itu baru kita beranjak ke perizinannya. Nah, kalau disuruh awal-awal Mas kita disuruh ini jelek nih, gak usah jual. Apalagi kayak gini Mas. Kamu kalau usaha packaging harus bagus. Oke. Harus begini. Orang harus mundur Bang ya. Mundur Mas. Dia ingin bertahan itu aja susah. Ya kan? Itu dia. Bagaimana kita cara merangkul? Makanya Mas, Gcraft itu melakukan hal yang terkecil, yang termudah dan yang bermanfaat. Yang terkecil, termudah tapi bermanfaat. Iya. Oke. Nah, Gcraft Mart itu apakah sebuah toko retail atau gimana Bang sistemnya Bang? Sistemnya adalah online Mas ya, masih pakai web, IG, Facebook. Boleh disebutkan di mana web atau Instagramnya Bang? Kalau webnya gcraftmart.co
gcraftmart.tokoig.com. gcraftmart.tokoig.com. Nanti ada di deskripsi juga. Instagramnya apa, Bang? Gcraftmart. Gcraftmart. Ini nanti di sini nih. Nih di sini nih. Gcraftmart. Nanti silakan di situ produknya apa aja tuh, Bang? Bisa dilihat di situ, Mas. Banyak Mas. Yang paling laris deh, apa? Kalau yang paling laris, Mas, semuanya bagus, Mas. Semuanya bagus. Iya, jadi begini. Kadang-kadang kan orang bilang produk saya nggak bagus karena mereka salah jual, Mas. Oke, salah jual tuh maksudnya gimana? Contoh gini, Mas. Teh Bajaka. Nah, ini contoh. Teh Bajaka. Ya kalau dijual di sini, orang di sini bajakannya banyak. Udah gini aja. Tapi kalau kita kejual ke Jawa, yang harus, Mas, gitu loh. Betul. Ada yang wedang uwuh gitu, Mas. Contoh wedang uwuh kan kayak gini. Awalnya, Mas, teman-teman kan nggak kayak gini, seperti itu. Oke, ini yang bagus ya. Ini yang bagus. Ini yang packagingnya sudah bagus. Yang bawa kan, masa bawa yang jelek? Wedang uwuh. Ini ada di Instagram juga, Bang ya? Ada di toko, ada web. Ada di Gcraftmart juga. Oke, bisa dibeli. Nah, jadi teman-teman mungkin yang pengen lihat produk-produk Kaltim ya kan, bisa cek di Instagram sama yang ada di bawah, nanti kita taruh di deskripsi ya. Silakan dibeli, dibantu dan disupport ya. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, Bang, sejauh ini kan tadi Abang bilang udah bantu support, itu sejauh mana, Bang, selain soal perizinan, Bang? Maksudnya untuk membantu memasarkan dan lain sebagainya. Nah, kami nggak begitu paham, Mas. Kurang ya? Kami tidak mengatakan kurang, Mas, gitu loh. Karena kami tahu juga bahwa pemerintah itu juga ada kesibukan yang mungkin masih ada dan bidang administrasi, kemudian pemetaan dan yang lain-lain sudah disibukkan. Maka harus ada kesadaran dari masyarakat untuk membantu pemerintah itu sendiri. Oke, salah satu caranya dengan cara berinisiatif dan bergerak. Oh, itu dia. Jadi kita bantu pemerintah itu dengan berinisiatif dan bergerak. Iya. Karena begini, Mas, jangankan pemerintah ya, kita aja juga ada keterbatasan. Jadi kita jangan menjadi orang tuh jangan selalu menyalahkan. Selalu menyalahkan. Jadi bagaimana kita harus berbuat? Kalau memang kita cinta Indonesia, Mas. Itu dia. Gitu. Karena negara ini, karena kita punya pedoman, Mas, adalah hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Jadi kalau cinta tanah air sebagian dari iman kan. Kalau Anda beriman berarti salah satunya harus dilakukan dengan mencintai tanah air. Oke. Dan mendukung program-program pemerintah, Bang ya. Betul. Itu dia. Dan kalau kita bicara soal ekonomi kreatif itu kan sebenarnya kan banyak sekali, Bang. Pakai buahnya. Buahnya. Double. Nah, sejauh ini kalau misalnya kita lihat secara di Kaltim sendiri ya, kalau kita bicara soal di Kaltim, apakah menurut Abang kalau dibandingkan dengan industri lain, maksudnya kan kita ada industri penambangan, kita ada industri minyak, kemudian ada industri perkebunan. Nah, dibandingkan dengan industri-industri yang sudah major itu, yang sudah besar itu, industri kreatif ini mengambil peran itu berapa banyak menurut Abang? Maksudnya secara keseluruhan di Kaltim? Sangat banyak, Mas. Sangat banyak, cuman belum dikelola. Iya. Okay. Karena begini, Mas, waktu COVID pun ya, Mas ya, yang bertahan itu hanya ekonomi kreatif dan UMKM. Itu dia. Meskipun waktu COVID ya, waktu lagi sulit-sulitnya ya. Sulit-sulitnya yang berkontribusi paling besar adalah ekonomi kreatif dan UMKM. Dan yang tidak terdampak oleh COVID adalah subsektor di bidang perfilman. Nah, itu tadi yang belum saya sebutkan, Mas, perfilman. Iya, itu kayak di YouTube atau yang lain-lain kan seperti ya. Justru malah makin naik loh ya. Makin naik. Karena kan orang di rumah aja, Mas. Boring, nonton orang Kaltim. Iya. Kalau menurut Abang dengan dengan fakta itulah gitu. Dengan fakta itu sebenarnya untuk bisa membuat kemudian potensi ini menjadi sesuatu yang dikelola menjadi lebih serius dan kemudian mendapatkan perhatian juga dari masyarakat untuk ikut juga melakukan gerakan-gerakan apa yang mesti dilakukan gitu, Bang. Mungkin pertama oleh pemerintah dan kedua oleh pihak-pihak terkait supaya ini menjadi gerakan yang nggak cuma Gcraft aja gitu. Sebenarnya, Mas, kota itu akan menjadi kota yang berkembang gitu, Mas, dan hidup adalah pemuda, Mas. Pemuda, oke. Ya, makanya kenapa waktu itu Gcraft fokus ke pemudanya. Jadi
Saya teringat mas sama teman-teman waktu itu ngobrol sama kawan-kawan, Mas Irfan katanya, kalau di kopi itu orangnya itu main game atau bahasa sininya adalah bekesah yang tidak jelas itu nggak Bekesah. dijamin kota itu nggak berkembang mas. Oke. Gitu. Akan tetapi kalau waktu ngopi dia sudah ngobrol tentang negaranya, tentang bagaimana dia bisa dan itu pasti itu akan berkembang. Nah makanya pemuda lah yang memiliki peran Pemuda ya. Nah. Pemuda ya. Jadi kalau nongkrong jangan cuma kesahan aja. Bang. aja. Kesahan tapi kesahan yang Yang bermanfaat. pilih lah bagaimana sih nanti Kaltim ini gitu. Itu dia ya teman-teman pemuda yang sering nongkrong di mana aja lah terserah ya. Nanti saya dibully lagi. Oke, sebenarnya seru nih Bang ngobrol kita nih Bang ya, tapi kita ada durasi nih Bang yang membatasi Bang. Terima kasih sekali lagi Bang Irfan sudah mau main-main ke Korang Kaltim Bang, jauh sekali Makasih. Dan Kan naik pesawat tuh mas. dari pesawat ya. Padahal sudah bisa Bang, enggak, yang penting udah vaksin. Udah vaksin ya. Dan teman-teman sobat cerdas semua dimanapun berada menonton konten ini ya, kita banyak sekali mendapatkan masukan, mendapatkan insight baru dari Bang Irfan, dari teman-teman Gcraft. Jadi teman-teman yang mau mendukung tadi harus banyak-banyak mengembangkan ide-ide Bang ya, kemudian juga melakukan, mau dulu gitu. Dan terakhir tadi pemuda ini menjadi kunci ya, pemuda ini harus jadi seorang yang mau melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk sekitarnya, paling tidak untuk diri sendiri dulu ya. Diri sendiri dulu. Jangan kebanyakan jadi beban negara gitu. Minimal beban orang tua lah mas. Jangan sampai jadi beban orang tua, apalagi beban negara gitu ya. Jadi dan teman-teman jangan lupa dicek link-link di bawah ini, nanti silahkan dibeli produk-produknya Gcraft. Dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan sampai ketemu lagi di episode-episode yang lain. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak ada penonton bayarannya ini.